Sujud di hadapannya dengan rasa gentar. Dia kurus adanya, tiada noda dosa. Berdiamlah karena Roh Tuhan hadirlah di sini. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat Hoi Oim Tong yang saya kasihi, selamat datang di kebaktian doa pada hari ini. Mari saya mengundang sebelum kita memasuki kebaktian doa bersama, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Nats panggilan beribadah kita hari ini terambil di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 yang menyatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjadi penegasan Tuhan melalui hambanya Musa kepada Yosua. Bahwa dalam perjalanannya bersama dengan bangsa Israel nanti, Tuhan yang akan berjalan bersama dengan mereka. Saudara, dalam bukunya John Bunyan mengibaratkan hidup ini seperti kita sedang melakukan satu perjalanan. Dalam perjalanan hidup ini, sadarkah kita bahwa ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Mari jangan pernah lupakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini. Mari kita naikkan pujian, aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar sorga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju sorga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan denganmu Tuhan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar sorga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju sorga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar sorga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju sorga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku,
mulia sorga penuh di hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di dalam perjalanan kami menjalani hari-hari kami. Kami tahu dengan jelas satu hal, kami tidak jalan sendiri. Tuhan tidak janji kami akan hidup baik-baik saja. Tuhan tidak janji hidup kami akan mulus-mulus saja. Namun Tuhan janji satu hal, bahwa kami dalam menjalani hidup kami tidak pernah sendiri berjalan. Bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit saat ini yang harus kami hadapi. Ketika kami melihat mungkin tidak ada lagi harapan. Ketika kami melihat mungkin tidak ada lagi yang bisa kami perbuat. Bapa terus ingatkan kami bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami akan berjalan. Bersama dengan Tuhan kami akan melalui musim-musim kehidupan kami. Tuhan berikan kami terus iman itu. Tuhan tumbuhkan iman itu di dalam hati kami. Sehingga kami hidup dengan iman yang Tuhan berikan. Kami hidup memandang kepada Tuhan dengan iman kami. Tuhan berkati jemaat-Mu saat ini. Ketika mereka sedang mengalami keputusasaan. Ketika mereka sudah mulai mengalami kehilangan pengharapan. Bapa, Engkau lawat setiap kami. Terutama ketika kami datang beribadah pada hari ini. Bapa, kami rindu sekali lagi. Sekali lagi kami rindu Tuhan. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memberikan kami damai itu. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami butuhkan lawatan-Mu Tuhan. Bekerjalah seleluasa mungkin di dalam segala rongga-rongga hati kami saat ini. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang menyatakan kepada kita. Kehidupan orang Kristen dengan imannya akan berjalan. Akan terus berjalan di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara, demikianlah hidup kita bukan? Terutama ketika kita melihat kondisi yang tidak menentu saat ini. Mari kita berjalan dengan iman kita. Dan iman itu akan menghantarkan kita untuk melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita naikkan pujian ini. By faith. Dan iman tampak tangan Tuhan dalam terang karya penciptaannya, dalam hidup mereka yang setia, yang berjalan dalam iman. Pendahulu kita pergi dengan janji Tuhan di hatinya, akan kota kudus buatan tangannya, tempat yang adil dan damai. Kita akan pegang janji Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan, hingga hidup berakhir kerja usai. Kita jalan dengan iman. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon Engkau berbicara kepada kami.
Hari ini kami rindu mendengar suara-Mu. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, biarlah Engkau pakai dia untuk boleh memberitakan firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami dimanapun kami berada, bahwa Engkau pun juga akan menyentuh hati kami. Engkau pun juga akan berbicara kepada setiap pergumulan hati kami. Masya Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang berkarya. Nah, berbicara mengenai hidup yang berkarya ini merupakan sesuatu yang tidak mudah di masa penuh keterbatasan ini. Baru-baru ini saja kita mengalami PPKM darurat, di mana pembatasan kegiatan kita lebih ketat daripada PSBB. Banyak orang mulai bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, dan apapun aja. Banyak kegiatan yang biasanya bisa kita lakukan di luar, tapi sekarang di rumah saja. Apakah Anda merasakan kebosanan atau kesumpakan setelah sekian lama di rumah? Kalau Anda merasakannya, berarti kita sama. Awalnya saya berpikir kalau di rumah saja, ya mungkin saya bisa dapat produktif menulis, menyiapkan khotbah, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hal itu berhenti sebagai optimisme belaka. Terutama setelah mengalami pembatasan kegiatan yang cukup lama, saya merasakan kejenuhan. Belum lagi ditambah akhir-akhir ini kita juga mendengar banyak berita tentang COVID. Apalagi kalau keluarga, teman, kerabat kita terkena COVID, tentulah kita akan resah, bukan? Dan itulah yang saya rasakan. Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering mengatakan bahwa dukungan atau support yang kita butuhkan untuk melalui semua kesusahan ini utamanya adalah dukungan spiritual, dukungan rohani. Apakah benar dukungan spiritual ini dari Tuhan dan membantu kita hidup yang berkarya? Apakah Alkitab ada mencatat mengenai hal ini? Setelah saya membaca Alkitab, setelah saya menelitinya, saya bisa berkata dengan yakin, ada Bapak Ibu. Ada. Tuhan sudah menyiapkan dukungan spiritual untuk kita melalui masa susah. Mari Bapak Ibu, kita menelaah Alkitab yang akan memberikan kita dukungan agar hidup berkarya meski dalam keterbatasan. Saya undang Bapak Ibu untuk di rumah ataupun dimanapun untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya di Roma 12 ayat 1-8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, dari yang kita baca tadi, apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan yang berkarya? Yang pertama-tama, yang kita harus tahu dan kita pegang terlebih dahulu adalah apa? Bahwa kita, orang Kristen, kita hidup berkarya sebagai respon terhadap anugerah Allah.
Kita orang Kristen, hidup berkarya sebagai respon anugerah. Rasul Paulus dengan jelas menuliskannya di ayat pertama dan kedua. Kalau Bapak Ibu setia mengikuti kebaktian doa, maka tentunya melihat bahwa sepanjang pembahasan dari pasal 1 sampai 11 kitab Roma berisikan pernyataan penjelasan teologis tentang iman Kristen. Namun tepat di pasal 12 hingga pasal 15, Paulus menuliskan tentang cara hidup orang Kristen. Bagaimana kehidupan orang Kristen itu sebenarnya terkait erat dengan teologi kita. Dan inilah teologi yang baik dan sehat. Tidak hanya berhenti di pengetahuan, tetapi bermanifestasi dalam kehidupan. Ayat 1 mengatakan, karena itu, saudara-saudara. Paulus menuliskan ini karena dia mengatakan karena itu merupakan kata sambung antara penjelasan tentang kehidupan dengan segala penjelasan teologis di pasal 1 ayat 11. Bagaimana kita harus hidup dengan segala teologi yang kita pahami. Dan disinilah Rasul Paulus dengan luar biasa memberikan kesimpulan, memberikan paradigma kehidupan orang Kristen melalui 2 ayat saja. Paulus mengatakan seperti ini, kehidupan orang Kristen yang sudah mengetahui tentang segala teologi, bahwa Allah itu adil, bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Seharusnya hidupnya adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Paulus menuliskan mempersembahkan tubuh, dia itu memakai gambaran seperti orang Israel membawa kurban untuk disembelih di hadapan Allah. Kurbannya mati. Tetapi ketika ia mengatakan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu berkata seperti ini, bahwa yang dikehendaki Allah itu bukan hanya tubuhmu. Bukan hanya ketika engkau bekerja, bukan hanya ketika engkau di gereja saja, tetapi seluruh hidupmu itu harus dipersembahkan kepada Allah. Baik engkau makan atau minum, bangun atau berdiri, berlibur atau bekerja, di luar atau di dalam rumah, semuanya persembahkan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan dalam bahasa Yunani, ibadah yang sejati ini menggunakan kata logikos atau rasional. Yang artinya Paulus itu mau seperti ini. Ketika melihat anugerah Allah yang begitu besar, hanya adalah sesuatu yang logis ketika kita mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang wajar melihat betapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Dan tidak berhenti di situ. Paulus mengatakan lagi bahwa ketika mempersembahkan hidup dalam kehidupan berarti kita juga apa? Dengan sadar kita menjaga agar tidak serupa dengan dunia. Nah, di dalam ayat kedua ini Paulus mau mengatakan bahwa semua orang bisa hidup berkarya di dunia ini. Tetapi orang Kristen, orang yang sudah mengerti, menerima anugerah Allah ini, kita hidup berkarya berbeda dengan dunia. Di sini Paulus menggunakan 2 kata yang berbeda untuk mengkontraskannya. Untuk dunia ia mengatakan kata serupa atau bahasa Inggrisnya conform. Dan ketika ia meminta orang Kristen berubah, ia menggunakan kata transform. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita tidak merespon karya anugerah Allah, maka kita akan dengan mudah, kita akan konform, serupa dengan dunia ini. Yang intinya kita hidup berkarya, kita bisa berkarya, tetapi karya kita itu akhir-akhirnya berbicara kepada siapa? Tentang diri kita. Jadi kita bisa lihat, hidup yang serupa dengan dunia, karyanya bagi diri sendiri. Hidup berkarya bagi saya. Tetapi orang Kristen yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah, yang pikirannya dirubah oleh anugerah Allah itu, maka kata yang digunakan ini adalah transform atau metamorfoo, yang berarti adalah perubahannya itu dari dalam keluar. Jadi Tuhan mengerjakan dari dalam, hati kita dikerjakan oleh anugerahnya Tuhan. Sehingga hidup kita pun akan merespon dengan karya bagi Allah. Jadi kita lihat ya, ada 2 karya di sini. Satu karya yang serupa dengan dunia, karya untuk saya. Dan satunya karya yang berubah oleh anugerah Allah, karya bagi Allah.
Sehingga kita bisa lihat, kalau saudaraku, kita merespon dunia terus, kita kita melupakan Allah, maka kita akan serupa dengan mereka. Tetapi ketika kita merespon anugerah Tuhan dalam firman-Nya, maka Ia akan merubah kita dari dalam hati kita, yang terwujud dalam hidup kita. Kita bisa lihat, respon kita terhadap anugerah Allah dalam firman-Nya akan membentuk hidup kita. Hal ini sebenarnya nampak jelas dengan teknologi yang beredar di sekitar kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang memegang handphone, tentunya sudah tidak asing dengan Google, dengan platform pencarian, situs pencarian atau platform sekarang ya. Dan di situ mereka menggunakan sebuah algoritma yang sering disebut dengan Google AdSense. Tahukah Bapak Ibu sekalian, semakin kita mencari sesuatu di Google, maka akan semakin banyak muncul iklan tentang hal-hal yang kita cari. Kalau misalnya kita mencari alat berkebun, ya ketika kita browsing hal yang lain, maka yang muncul akan ada iklan-iklan alat berkebun. Jika kita mencari misalnya tentang cara memasak, maka yang akan muncul di iklan-iklan itu adalah masakan-masakan, resep-resep. Demikian juga sebenarnya dengan hidup kita. Semakin kita tidak merespon firman Tuhan, semakin kita tidak merespon anugerah Allah, maka ya kita akan menjadi semakin serupa dengan dunia. Tetapi semakin kita merespon anugerah Allah dalam firman-Nya, maka semakin kita ditransform, kita diubahkan dari dalam keluar. Sehingga dikatakan di akhir ayat kedua, ketika kita diubahkan, kita bisa makin mengenal kehendak Allah dalam dunia ini. Bahkan kita bisa makin mengenal Allah, kehendak Allah di dalam dunia pandemi masa kini pun. Sehingga kita bisa berkarya hidup kita. Respon kita terhadap anugerah Allah dalam firman-Nya akan membentuk hidup kita. Sehingga saudaraku, dalam kehidupan yang penuh keterbatasan ini, janganlah tinggalkan persekutuan. Saya tahu dengan segala kebosanan, mungkin Anda sudah lelah dengan Zoom, bertemu secara virtual, ada kerinduan dalam hati untuk ketemu tatap muka langsung. Tetapi saudaraku, dengan segala keterbatasan ini, jangan tinggalkan persekutuan. Tetaplah bersekutu dalam JG-JG yang ada dalam lokasi kita sekalian. Ikutilah kebaktian doa, ikutilah kebaktian minggu dengan serius. Karena disitulah anugerah Allah dalam firman-Nya diberitakan. Semakin kita merespon positif anugerah Allah dalam firman-Nya, semakin Allah itu bekerja dengan bebas sehingga hidup kita pun akan berkarya. Sebaliknya kalau kita hanya mengisi kehidupan dengan berita COVID, dengan cara penanganan isoman, dengan obat-obat yang lain, maka ya hidup kita itu akan semakin khawatir, semakin resah. Apakah Anda mau hidup dalam keresahan atau dalam kedamaian? Kalau Anda rindu hidup dalam kedamaian yang menghasilkan karya, mari respon anugerah Allah dalam firman-Nya. Dan jangan lupa, ajak juga keluarga Anda untuk memiliki family altar bersama. Jangan bertumbuh sendiri, saudaraku. Ajak keluargamu. Mari kita merespon anugerah Allah dalam firman-Nya yang akan membentuk hidup kita, yang akan menghasilkan karya. Suatu kali, saya pernah menjadi panitia di acara ulang tahun komisi remaja di gereja asal saya. Kami saat itu bertugas mencari souvenir untuk acara. Saya pergi dengan beberapa rekan, ada yang perempuan, untuk mencari souvenir di toko grosir di Surabaya. Dengan impulsifnya, saya membuat deal dengan sebuah toko tanpa berunding dengan rekan-rekan saya. Terutama dengan rekan perempuan yang lebih mengerti tentang hal itu. Saya impulsif waktu itu, saya akui saya salah. Hasilnya apa? Ya saya malu sih mengatakannya, tetapi hasilnya souvenir remaja, tetapi sebenarnya lebih mirip dengan souvenir pernikahan. Malu, saya akui saya salah. Tapi kesalahan saya ini menunjukkan suatu hal juga, bahwa kehidupan yang berkarya itu juga harus sesuai dengan karunia kita. Kita berkarya sesuai dengan karunia kita. Rasul Paulus setelah mengatakan, "Hai saudaraku, mari kita berkarya karena kita sudah mendapat anugerah yang begitu besar." Ia juga mengatakan juga bahwa kita diciptakan dalam Tuhan itu dengan karunia yang berbeda-beda.
Di ayat 3 Paulus mengatakan bahwa janganlah kita memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah baiklah kita melihat diri kita sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah beri. Jangan kita melihat diri kita lebih tinggi dari karunia yang Tuhan sudah beri. Itu namanya sombong. Dan jangan juga melihat diri kita lebih rendah dari karunia yang Tuhan sudah beri. Itu namanya minder. Marilah kita dengan rendah hati dan jujur melihat diri kita apa adanya, seperti yang dikaruniakan Tuhan. Dan setelah kita masuk di dalam Tuhan, kita masuk di dalam satu tubuh Kristus, di mana setiap anggota di dalamnya punya karunia masing-masing. Dan tidak ada satu karunia yang lebih tinggi daripada yang lain. Karena itu, mari hari ini saya akan ajak kita kenali list karunia atau daftar karunia yang Tuhan berikan seperti ditulis di ayat 6-8. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, supaya kita bisa mengertinya dengan lebih mudah. Saya bacakan dari ayat 6-8. Roma 12 ayat 6-8. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita masing-masing mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlainan. Karunia-karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita menurut rahmat-Nya. Sebab itu kita harus memakai karunia-karunia itu. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah harus mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain harus sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar harus sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memberikan kepada orang lain apa yang dipunyainya harus melakukan itu dengan murah hati secara wajar. Orang yang punya karunia buat memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati. Setiap orang Kristen memiliki karunia masing-masing. Marilah kita berkarya sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah beri. Ada cerita di Jakarta ketika awal-awal COVID, lebih tepatnya pada bulan Maret 2020. Fenomena pada waktu itu orang pada panic buying. Semua orang takut akan lockdown COVID sehingga mereka menyerbu toko sembako dan mereka menghabiskan semua stoknya. Mereka rela bayar lebih mahal untuk dapat semuanya. Tapi ada seorang taci-taci AI yang bernama Susana Indriani. Dia adalah pedagang di Teluk Gong. Tokonya namanya Toko Erwin. Tetapi dia memiliki stance yang berbeda dengan pedagang pada waktu itu. Kalau yang lainnya biasanya mereka akan ambil oportunis, kesempatan cuan besar. Tetapi tidak dengan Ibu Susana Indriani ini. Dia malah menolak orang yang menawarkan untuk memborong dengan harga yang luar biasa. Dia mengatakan, belanjalah yang apa adanya. Belanjalah yang apa adanya, ingat yang lain. Seorang ibu rumah tangga mungkin, atau seorang penjaga toko, pemilik toko, memang nggak bisa berperan aktif dalam kebijaksanaan COVID di pemerintah. Tetapi ia melakukan perannya dengan apa? Dengan menjaga suplai toko di sembako itu tersalurkan kepada orang-orang lain. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Mari kita berkarya sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Sehingga saudaraku, mari saya undang kita hari ini ambil waktu setelah kebaktian doa ini. Mari lihat dengan jujur di hadapan Tuhan. Karunia apa yang Tuhan sudah beri? Apakah memberi semangat? Apakah memimpin? Apakah mengajar? Mari kita akui di hadapan Tuhan dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi terutama ingatlah bahwa di masa COVID ini kita juga harus memperhatikan prokes, protokol kesehatan. Kalau Anda mengajar, ya pakailah media seperti Zoom atau media virtual lainnya. Kalau Anda memperhatikan, tidak harus datang langsung kepada orang yang terkena COVID. Anda bisa pakai handphone, Anda bisa menelpon. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Mari kita melakukannya sesuai, mari kita hidup berkarya sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Dan saudaraku, apabila sampai pada titik ini pun Anda masih merasa, aduh Pak, saya itu susah banget untuk ini. Saya kok tetap merasa tidak ada tenaga ya.
Disinilah saya akan kabarkan kabar baik buat kita semua. Tuhan Yesus dari sejak dia di dunia, ia sudah tahu akan hal itu. Karena itu ia mengatakan di Yohanes 15 ayat 4-5. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tuhan Yesus berkata apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara-saudariku, hari ini Tuhan mengundang kita untuk berkarya. Bukan dari kekuatan kita, tetapi justru karena kita sudah di dalam Tuhan. Marilah kita melekat kepada Tuhan apapun kondisinya. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita dapat berkarya, berbuah banyak. Mari kita berkarya bukan untuk cari nama, tetapi sebagai respon anugerah sesuai dengan karunia yang diberikan Allah. Mari kita berkarya bukan untuk cari nama, tetapi sebagai respon atas anugerah Allah sesuai dengan karunia yang diberikannya kepada kita. Mari saya akan mendoakan buat kita sekalian. Ya Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Dan hamba berdoa Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang setelah ini boleh memeteraikan firman ini dalam setiap hati Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus memeteraikannya dan biarlah melalui firman ini Engkau boleh bekerja di dalam hati mereka sehingga menghasilkan kehidupan yang berkarya sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Hamba serahkan untuk semua jemaat yang melihat tayangan hari ini, yang beribadah bersama hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ya Bapak Ibu, mari kita akan mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, saya mengundang kita semua untuk membuka suara di tempat kita ataupun berdoa dalam hati kalau kita memang tidak bisa bersuara. Mari kita berdoa tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini kepada masyarakat Indonesia. Dengan PPKM darurat kita tahu banyak kegiatan bisnis yang mulai tidak bisa dilakukan. Keadaan ekonomi mungkin terasa bagi mayoritas orang. Mari kita dukung dalam doa, kita buka suara, kita minta anugerah Tuhan. Supaya Tuhan pun juga boleh memberikan hikmat kepada pemerintah untuk boleh menyikapinya. Dan juga memberikan kebijakan-kebijakan untuk masalah ekonomi di dalam negara Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau berdoa menyerahkan tentang efek pandemi yang dirasakan di dalam sektor ekonomi di dalam negara kami. Tuhan, kami tahu banyak orang yang sudah terdampak tentang faktor ekonomi ini, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, kiranya Engkau boleh curahkan anugerah-Mu kepada setiap orang yang terdampak ekonominya, Tuhan. Boleh Engkau cukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kami juga mau menyerahkan pemerintah dari pusat sampai daerah. Kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka pun juga boleh memikirkan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk boleh menanggulangi dampak di sektor ekonomi dari pandemi ini. Kiranya anugerah-Mu boleh menolong terutama juga untuk jemaat-jemaat kami, Tuhan. Biarlah Engkau boleh beranugerah bagi mereka yang pekerjaannya terdampak, bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Dan Tuhan topang mereka. Masya Tuhan, kami serahkan untuk hal ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk yang kedua, mari kita juga doakan untuk kesadaran akan protokol kesehatan di masyarakat. Saudaraku, kita sudah lihat ya, grafik pandemi dari bulan Mei sudah menurun sebenarnya. Tetapi menaik dengan pesat. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai lengah dengan menjalankan protokol kesehatan.
Dan pemerintah memang nggak bisa melakukan kontrol secara utuh di seluruh Indonesia. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan mencelikkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia ini. Sehingga mereka pun boleh lebih taat protokol kesehatan. Dan kita berdoa supaya pandemi ini pun juga semakin cepat untuk tertangani di dalam kendali pemerintah. Mari kita buka suara minta anugerah Tuhan untuk penanganan pandemi terutama kesadaran protokol kesehatan. Ya Tuhan, hari ini kami juga mendoakan untuk kesadaran akan protokol kesehatan di kalangan masyarakat. Tuhan, kami sadar banyak orang Tuhan, banyak orang yang mulai lalai menjalankan protokol kesehatan sehingga pandemi ini semakin out of control, semakin di luar kendali pemerintah. Tuhan, kami mohonkan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh mencelikkan pemikiran di hati dan pikiran setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Sehingga mereka pun juga boleh lebih taat menjalankan protokol kesehatan. Dan kami berdoa Tuhan, kami rindu supaya masalah pandemi ini boleh segera tertangani, segera dikendalikan oleh pemerintah. Dan kami sadar bahwa hal ini tidak dapat terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya anugerah-Mu Tuhan tercurah atas Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau boleh bekerja untuk setiap masyarakat Indonesia. Sehingga benar-benar Tuhan masalah pandemi ini boleh cepat terkendali. Kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan untuk yang terakhir, mari saya mengajak kita mendoakan untuk gereja kita. Terutama juga untuk hamba Tuhan dan aktivis. Dan terutama untuk penatua di setiap lokasi kita. Kita doakan agar Tuhan berikan mereka hikmat dan juga kesehatan. Sehingga dalam masa ini pun mereka boleh tetap melayani jemaat-jemaat dengan optimal. Mari kita berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan, penatua dan aktivis yang melayani jemaat. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan maupun penatua dan aktivis di lokasi-lokasi kami, di Ho Im Tong ini. Kami mau berdoa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di tengah segala pergumulan kehidupan mereka juga, mereka harus memperhatikan jemaat. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat di tengah masa yang menantang ini. Supaya mereka pun juga Tuhan berikan cara untuk boleh memperhatikan dan juga menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan di GI Ho Im Tong. Yang berdoa Tuhan berikan kepada mereka kesehatan supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan efektif. Dan biarlah anugerah-Mu yang terus menuntun mereka Tuhan. Dalam masa kebingungan pun biarlah mereka pun juga boleh melayani jemaat dengan baik. Kiranya terus Engkau beserta dengan mereka dan juga dengan setiap jemaat GI Ho Im Tong di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah berada di akhir kebaktian doa kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan mari kita memintakan doa berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, di akhir kebaktian doa ini, kami mohonkan berkat Tuhan untuk kami. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa. Kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tuntunan, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mengambil doa teduh. Dan mari kita hidup berkarya sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan.
Turn